Makhluk laki-laki di depanku. Anda tidak akan pernah bisa menebak bagaimana dia akan bereproduksi. Kemudian dia bersama dengan orang laki-laki itu dengan pose palsu. Ketika dia lengah, tiba-tiba seorang kul saling berpegangan sampai mati. Maka ulurkan tangan kananmu, membuat luka di leher belakang Xiao Shuai. Tiba-tiba sebuah benda silinder mencuat dari lengan bajunya. Masukkan bagian belakang kepala Xiao Shuai. Dengan upaya terus-menerus dari makhluk laki-laki, stok cairan memasuki tubuh Xiao Shuai. Makhluk laki-laki itu duduk dengan puas. Sementara anak laki-laki tampan yang ketakutan meringkuk di sudut, menyesap rambutku sendiri. Kemudian makhluk laki-laki itu dengan lembut menghibur Xiao Shuai. Pikirkan sesuatu yang berarti. Ayolah, hanya begitu yang aku dan mendengarkan pekerjaanku bersalah atas pertindakan. Setelah Xiao Shuai sampai di rumah, diam-diam datang ke kamar mandi untuk memeriksa lehernya. Hanya untuk mengetahui bahwa Mi mendapat tas kecil, menjangkau dan menyentuh, membuatnya berteriak kesakitan. Tapi tangisan itu menarik sang istri seketika. Tapi ketika sang istri melihat tas di leher Xiao Shuai, ada senyum aneh di wajahnya. Dia buru-buru membawa suaminya ke sebuah gereja. Orang-orang di sini memiliki pengalaman yang sama dengan orang Xiao Shuai. Ada yang akan melahirkan. Beberapa anak berada di sekolah dasar. Tapi yang lebih aneh lagi adalah patung Yesus di gereja karena tampilannya sama persis dengan yang jantan. Imam berkata, ribuan tahun yang lalu, Yesus mengorbankan dirinya, menyelamatkan orang miskin yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang saatnya bagi kita untuk membalas budi. Hanya rekan laki-laki yang diminta untuk menunjukkan tubuh mereka. Bantulah Yesus menumbuhkan generasi berikutnya. Jadi 118 generasi nenek moyang dalam masyarakat akan diangkat ke derajat yang paling tinggi. Tapi setelah mendengar ini, Xiao Shuai berkata, tapi dia tidak bisa menerima cara dia hamil di lehernya. Kemudian ia berdiskusi tentang membesarkan anak dengan istrinya dalam perjalanan pulang. Namun sang istri sudah menjalani kehidupan yang cukup berat. Dia sudah lama menantikan orang kaya. Ditolak suaminya dengan segera. Dia adalah seorang pemuda tampan yang tidak mudah menyerah. Tetapi ketika istri tidak di rumah, bersiaplah untuk mengikis janin dari leher. Saat istri pulang kerja, Xiao Shuai sudah menyelamatkan satu orang. Melihat ini, sang istri buru-buru mulai membantu Xiao Shuai menangani lukanya. Setelah lama diproses, janin di leher berhasil diterapkan. Xiao Shuai akhirnya bangun, tapi baru kemudian, laki-laki muncul langsung sebelum 50 gram. Orang dan Mi menonton anaknya yang belum menikah cacat oleh orang 50 gram. Lalu ia memegang leher Xiao Shuai dengan marah. Akan dicekik sampai mati. Sang istri buru-buru memohon belas kasihan. Makhluk jantan siap untuk melihat. Berikan Xiao Shuai kesempatan untuk hidup. Artinya, kita harus membantunya memiliki yang lain. Lalu ia menahan leher Xiao Shuai. Terlepas dari perasaan istri yang tampan. Dan itu dimulai di depan Minya. Sang istri akhirnya tidak bisa menontonnya. Mengendap-endap di belakangnya. Aku terganggu di tengah-tengah itu. Makhluk jantan itu meraung dengan marah. Orang wanita itu juga menyadari bahwa itu dia telah pergi terlalu jauh. Tapi melihat penampilan sombong dari makhluk laki-laki, dia memutuskan untuk tidak melakukannya untuk sementara waktu. Tapi keraguan sebelumnya membuat mereka dalam situasi yang lebih berbahaya. Raungan makhluk laki-laki dan telah menarik sejumlah besar